Hari ini kita akan bicara konsep terkait dengan penilaian ekonomis barang dan jasa, dalam hari ini berupa jasa sumber daya alam, gitu ya, berupa tempat rekreasi. Karena metode travel cost method ini atau travel cost method ini digunakan untuk menentukan nilai ekonomi dari sebuah sumber daya alam, apakah itu hutan, apakah itu pantai, apakah itu gunung, yang dimanfaatkan salah satunya berupa jasa wisata, gitu ya. Oke, hari ini kita bicara konsep dan minggu depan kita akan simulasi. Kita akan simulasi sederhana dengan menggunakan Excel, termasuk kalau menggunakan regresi untuk mendapatkan satu kurva permintaannya, kita menggunakan Excel, gitu ya. Maka diharapkan untuk minggu depan kalian bisa menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data menggunakan Excel. Oke, nah hari ini akan kita bahas 4 poin utama. Yang pertama terkait dengan konsep dasar yang mendasari teori terkait dengan travel cost method, gitu ya. Nanti setelah itu kita akan melihat berapa kelemahan dan kelebihan atau advantage dari penggunaan metode ini. Dan ketika kita memilih untuk menggunakan metode travel cost method, maka bagaimana tahapan penggunaannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita ada beberapa metode di dalam menentukan menentukan nilai SDA dengan menggunakan TCM, gitu ya. Atau pendekatannya adalah pendekatan TCM. Nah, sebenarnya ada berapa sih kalau kita bicara metode TCM ini? Ada berapa? Ada berapa pendekatan yang digunakan? Di soal ada kan tadi? Ada dua ya, Pak. Ada 2. Apa aja? ZTCM sama ITCM. YTCM, ZTCM, sama ITCM. Ada lagi enggak? Ada lagi? Oke. Sebenarnya ada 3. Selain bicara individual, kemudian zona, menentukan berdasarkan zona, yang satunya mendasarkan random utility. Nah, namun dalam prakteknya kebanyakan yang digunakan adalah zona dan individual. Yang random utility itu jarang sekali digunakan karena bersifat relatif kompleks sehingga lebih susah dan menggunakan ekonometrik. Artinya kalau kita menggunakan ekonometrik harus menguji modelnya dulu, gitu ya. Oleh karena itu untuk kita cukup membahas dengan menggunakan 2 model saja. Kalau kita baca di bukunya Pak Ahmad Fauzi, sudah punya buku ini belum ya pada? Kelihatan nggak sih? Coba lihat. Kelihatan nggak ini? Oh, nggak nampak ya. Buku Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Katanya ada mahasiswa saya yang punya, mungkin udah dulu dikasih kali ya, soft copy-nya gitu ya, ada bentuk soft gitu ya. Oke, kalau nggak ada nanti menjadi tugas gitu ya, menjadi tugas resum. Kebetulan di bagian terakhir Anda ada tugas resum membaca bukunya Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Gitu ya. Karena saya baca ternyata outline atau materi yang disampaikan kerjasama IPB dan PKN STAN ini banyak sekali menggunakan bukunya terbitan IPB, gitu ya, sehingga layak sekali kalau Anda untuk memahaminya, untuk menambah pendalaman pemahamannya,
dengan menggunakan buku itu, tidak hanya berdasarkan PPT atau penjelasan di kelas saja. Oke, setelah tahu modelnya tadi, kita akan melihat atau dua pendekatan yang kita bahas, yaitu individual dan zona. Maka bagaimana penerapannya, tahapannya seperti apa gitu ya, sehingga kita dapat menghasilkan satu nilai ekonomi dari jasa wisata. Yang terakhir, ada beberapa contoh di sini merujuk kepada penelitian yang digunakan untuk menilai objek wisata, tetapi kemudian tidak hanya menyajikan dalam bentuk berapa sih nilainya, tetapi juga kemudian keterkaitan antara nilai dengan rekomendasi di dalam kebijakan gitu ya. Artinya dari penggunaan metode ini kita bisa gunakan untuk apa? Bisa saja kita gunakan untuk kebijakan apakah perlu ditutup sebuah objek wisata gitu ya. Karena kalau kita belajar di dalam konteks penilaian sumber daya alam dan lingkungan yang ada terkait dengan kebijakan, ada nilai ex ante maupun post ante dari sebuah kebijakan, misalnya dinilai dulu dan nanti setelah kebijakan itu diambil apakah nilainya apakah berubah gitu ya, sehingga apakah dari sebuah kebijakan itu menimbulkan kerusakan atau tidak. Kalau kita bicara konteks penilaian sumber daya alam dan lingkungan ya, dalam konteks teman-teman di IPB. Harapannya kalau kita menggunakan sebuah objek wisata itu terbentuk keseimbangan antara konservasi sumber daya alam, hidrologinya itu ya, maupun bagi ekonomi masyarakat sekitar gitu. Tidak serta-merta kita menyajikan bahwa nilainya lebih mengedepan pada nilai ekonomis semata. Oke, konsepnya adalah penentuan nilai ini didasarkan pada pengungkapan gitu ya. Pengungkapan atas hubungan antara objek wisata, tingkat kunjungan dengan biaya perjalanan. Berbeda dengan CVM. Kalau CVM willingness to pay, berdasarkan pada willingness to pay, yang state preference itu secara jelas kalau ditanya berapa kamu mau membayar. Kalau ini sebenarnya kita mengungkapkan ini, mengungkap dari beberapa perilaku pengunjung wisata terkait dengan biaya yang dia keluarkan. Artinya kalau teman-teman mengunjungi siapa yang di sini kuliah di Setan itu, ketika Anda mengunjungi objek wisata Taman Nasional Gede Pangrango, apakah yang menjadi dasar Anda untuk mengunjungi itu hanya cuman biaya tiket masuk? Sebenarnya kalau kita menikmati sebuah jasa wisata, maka kita juga mengorbankan waktu. Bagi pekerja, kalau buruh bisa jadi upahnya harian, dia juga akan mengorbankan upah dia untuk berekreasi ke sana, karena dia tidak bekerja. Ya. Dan itu menjadi bagian dari biaya yang mungkin dikorbankan untuk mendapatkan. Kita mengungkap, gitu ya, mengungkap berbagai biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya konsumsi. Gitu ya. Bahkan di penelitian yang ada, kalau kita bicara kebijakan, seringkali ada istilah kebocoran. Walaupun kebocoran ini sebenarnya merujuk kepada harusnya kita mendapatkan satu penerimaan tertentu dari pemanfaatan objek wisata yang bermanfaat bagi masyarakat kita, tetapi karena kebijakan tertentu, karena dia bontrot, tahu istilah bontrot ya, bawa sendiri makanan dari rumah gitu ya, nah itu tentu menjadikan penerimaan pendapatan bagi masyarakat adanya objek wisata ini menjadi berkurang. Itu kalau kita bicara konteks penilaian sumber daya alam berupa objek wisata. Kita ungkapkan dari
data kuesioner yang kita sampaikan, kita ungkapkan bagaimana perilaku hubungan antara kunjungan wisata gitu ya dengan biaya perjalanan mereka. Nah, bentuk nilai yang dihasilkan adalah nilai guna, karena kita bisa memanfaatkan secara langsung objek wisata sumber daya alam, misalnya hutan, untuk apa? Gitu, camping, ya, melihat pemandangan alam. Kalau danau mungkin bisa kita untuk melakukan perjalanan menggunakan sewa motor boat atau bebek kayu gitu ya, kita nikmati itu secara langsung. Namun walaupun kita langsung, tapi itu secara, kalau bicara pasarnya kan tidak ada transaksi jual beli gitu ya. Beda dengan kalau kita bisa mengekstraksi langsung dari sumber daya alam berupa hutan terkait dengan kayunya. Tapi kalau terkait dengan wisata alamnya gitu, di situ ada danaunya, di situ ada air terjunnya, di situ ada pemandian air panasnya, gitu ya. Terbentuk tentunya jasa-jasa seperti itu bukan merupakan jasa yang bisa diekstraksi secara langsung dari sebuah sumber daya alam, sehingga estimasi nilainya merujuk pada nilai guna langsung non ekstraksi dari sumber daya alam, gitu ya. Berdasarkan perilaku wisata tadi, dari apa? Pengeluaran. Nah, pengeluaran selama dia menuju ke objek wisata. Sehingga nanti kita harus menentukan ketika bicara teori ekonomi, maka kita akan mendasarkan pada wisatawan. Berarti kita melihatnya pada konsumen. Apa yang mendorong permintaan konsumen untuk mau datang ke sana. Oke, jadi kalau tadi di soal berarti kita lebih mengedepankan pada surplus, pada teori permintaan, penawaran, atau permintaan dan penawaran. Ya, terjawab ya. Artinya perilaku wisatawan itu sebagai demand. Demand atas sebuah objek wisata. Nah, kita ungkapkan perilaku mereka berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam menikmati objek wisata. Oke, ini kalau Anda ingin merujuk, kalau Anda nanti mau meneliti gitu ya, mau mendalami lebih lanjut, sebenarnya ini pertama kali muncul dengan penelitian Hotelling tahun 1931 dan kemudian dikembangkan, dikaji, dan terakhir oleh Clausen dan Knet tahun 1966. Dan yang digunakan saat ini itu lebih kepada konsep yang disampaikan oleh Clausen dan Knet. Kalau Anda ingin baca, silahkan. Atau Anda yang meneliti KTTA-nya menggunakan PCM. Oke, sudah saya sampaikan tadi bahwa kita bicara adalah teori ekonomi yang terkait dengan permintaan konsumen. Artinya kalau kita bicara konsumen, maka kurvanya dari mana ke mana? Slope-nya, kemiringannya positif atau negatif? Oke, dapat teori makro kan? Sudah dapat pengantar, sudah dapat teori makro, sudah dapat teori mikro. Nah, kita sebenarnya bicara pada teori mikronya. Oke, kemiringan ya? Negatif. Sehingga nanti ketika kita membuat persamaan garisnya, gitu ya, kita harus hasilnya apa nih? Positif atau negatif gitu. Kalau positif, wah, ini benar nggak sih sesuai dengan teorinya nggak ya? Artinya kita bicara konsep, kalau bicara permintaan konsumen semakin naik harganya, maka semakin kecil kuantitas yang dia beli. Begitu juga objek wisata, gitu ya. Objek wisata ini juga seperti itu. Ada kenaikan harga tentu akan berpengaruh, gitu ya. Akan berpengaruh terkait dengan apakah dia ke sana atau tidak. Ya. Walaupun kemudian kalau kita bicara konsumsi atas sesuatu barang, itu pasti ada barang substitusi, ada barang komplementer. Artinya barang komplementer. Nah, kita akan lebih
bicara objek wisata, berarti juga ada barang komplementernya dong. Artinya kalau ini mahal, ada nggak di sana penggantinya, gitu ya, penggantinya. Nah, efeknya apa? Apakah kalau barang komplementer tinggi ini berubah secara drastis naik, kemudian akan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan barang komplementer yang lain? Nah, kalau secara teoritis di sini, dia sifatnya komplementer yang lemah. Artinya komplementer silangnya itu bersifat lemah. Belum tentu kalau di sini objek wisatanya naik, di suatu tempat naik, terus kemudian berubah gitu, secara drastis orang akan merubah tujuan destinasi, misalnya ke objek yang lain menjadi komplementernya. Oke, kan di sini bicara permintaan konsumen, ya, yang diberikan pada sumber daya alam atas atribut yang tidak terpasarkan. Ya, tadi jasa wisata, artinya terpasarkan. Kalau kita bicara komoditas dari hutan berupa pohon kan bisa ada pasarnya, kemudian ada tawar menawar di sana. Nah, kalau ini kan tidak. Sehingga nanti kita mendasarkan berapa total nilainya ekonomik dari sebuah sumber daya alam berupa objek wisata, itu kita kaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk berwisata. Nah, ini kalau kita bicara nilai properti lah gampangnya, gitu ya. Value seringkali kita kaitkan dengan, kalau Anda secara statistik gitu, value biasanya proksinya pada apa? Value atas properti gitu biasanya, kalau secara statistik ya. Mungkin Anda sudah dapat statistik dan diajar itu. Nilai sebuah properti dengan metode statistik. Biasanya proksinya adalah harga, iya nggak? Harga properti dipengaruhi oleh gitu ya. Nah, harga itu sebagai proksi dari value. Nah, begitu juga dalam biaya perjalanan ini, proksi untuk harga SDL-nya itu didasarkan pada biaya. Gampangannya kalau total biaya yang Anda keluarkan untuk mendatangi sebuah objek wisata, itu berarti value yang Anda berikan, yang Anda berani korbankan untuk mendapatkan sebuah jasa wisata. Oke, sehingga nanti ketika menggunakan TCM ini, kita akan membangun sebuah kurva permintaan. Gitu ya. Kurva permintaan terkait dengan objek wisata. Kalau kita bicara ekonomi makro lebih kepada barang dan jasa. Nah, ini bicara pada jasa atas objek wisata. Oke, sehingga nanti akan kita tingkat kunjungan, artinya kalau tingkat kunjungannya meningkat, berarti kan value-nya, gitu ya, tingkat kunjungannya banyak, pengeluaran biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak, ibaratnya gampangnya begitu ya, sehingga value-nya juga akan dipengaruhi oleh tingkat kunjungan kan gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi tingkat kunjungan seperti biaya perjalanan, pendapatan, usia, jumlah anak, ini kemudian menjadi bagian di dalam menentukan model dalam travel cosmetic. Nah, tadi kalau kita bicara terkait dengan model zonasi, maka berarti kita akan menentukan kunjungan dari zona-zona tertentu. Kita mencari data sekunder tingkat kunjungan, jumlah kunjungan dari zona-zona tertentu. Oke, dari zona tertentu itu tentu masing-masing zona jumlah populasinya berapa sih? Oh, populasinya 100. Ternyata yang mengunjungi ke sana 10, berarti prosentase yang kunjungan dari zona itu cuma 10% dari total populasi 100. Sehingga kalau kita bicara model zona, maka kita mendasarkan pada biaya perjalanan dan populasi. Dan yang lain terkait pendapatan, usia, ini adalah bicara sosioekonomi. Itu ya.
Artinya apa? Kalau Anda pendapatannya per bulan, mungkin sudah kerja nanti per bulan 7 juta gitu, umpama nih. Lulusan D3 dapat 7 juta, umpama. Mungkin akan mempengaruhi kunjungan Anda. Kalau 7 juta mungkin berani Anda ke Segara-Anakan. Tapi kalau penghasilan Anda mungkin 3 juta, Anda akan mikir-mikir kalau mau pergi ke Lombok. Gitu ya. Nah, ini variabel yang lain. Gitu kalau bicara. Nah, kalau bicara yang individual, maka kita tidak bicara pada zona dan populasi dari zona itu, tapi kita langsung bicara pada tingkat kunjungan akan dipengaruhi oleh biaya perjalanan individu-individu sejumlah responden yang Anda lakukan penelitian. Gitu ya. Biasanya ketika melakukan penelitian harusnya mewakili. Mewakili apa? Mewakili hari-hari di mana terjadi peak season maupun low season. Gitu. Karena representatif nggak? Anda mengambil data pas di bulan puasa untuk menyimpulkan nilai dari orang puasa jarang yang datang, orang bulan Ramadan jarang yang datang. Kalaupun datang, tidak akan membeli atau mengkonsumsi sesuatu. Apakah itu dawet, apakah itu makanan, gitu. Nah, kalau Anda hanya melakukan survei pada situ, bisa jadi ini tidak representatif ketika Anda membentuk sebuah kesimpulan. Dan ini merupakan salah satu kelemahan tadi. Representasi keterwakilan di dalam mengambil data terkait karakteristik jumlah kunjungan ketika hari kerja, hari libur nasional, Sabtu Minggu, nah, itu kan berpengaruh. Kalau Anda surveinya hanya di bulan Ramadan, namanya sesuai KTTA, namanya KTTA ini mungkin hanya di bulan Ramadan cari datanya, ya itu akan menjadi kurang merepresentasikan tingkat kunjungan dalam satu tahun. Kalau kita bicara nilai kan biasanya periode tertentu gitu kan. Nah, di periode tahun 2022 ini. Nah, Anda ngambilnya pas bulan puasa. Itu artinya. Nah, kalau bicara tadi grafiknya struktur permintaan adalah strukturnya miring gitu ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan asumsi mendasar dari TCM ini adalah terkait dengan komplementari lemah yang kita dasar pada biaya perjalanannya gitu ya. Nah, konsep yang kita perlukan di dalam menentukan travel cost method berdasarkan teori permintaan atau teori konsumen gitu ya, maka kita membangun yang namanya surplus konsumen. Bahasa gampangnya, Anda mungkin membuat keputusan akan membeli sebuah barang. Anda sudah punya perkiraan perkiraan harga yang akan Anda korbankan. Ya, 10.000 Pak. Ternyata di pasaran harganya 8.000. Berarti yang 2.000 merupakan surplus konsumen. Artinya apa? Kalau begitu sebenarnya Anda menilai manfaat atau utilitas dari sebuah barang itu tidak 8.000 walaupun pasarnya 8.000. Tetapi Anda sebenarnya bisa sampai 10.000 gitu. Sehingga kemudian kita akan melihat dari berbagai pengunjung yang datang ke sana, kita ungkap berapa biaya yang dikeluarkan, itulah menjadi dasar kita untuk menentukan berapa total economic value dari sebuah jasa wisata. Gitu ya. Bisa saja ada yang dekat, mengeluarkan untuk makan lebih sedikit, biaya transportasinya lebih rendah. Dan pada batasan tertentu, gitu ya, kalau kita bicara ini biaya travel cost, gitu ya, dan ini bicara surplus, ya, nah, kita akan bicara pada titik di sini total economic value berdasarkan surplus.
surplus konsumen. Gitu ya. Karena tadi saya sampaikan masing-masing orang mempunyai pengorbanan yang berbeda terhadap satu barang gitu. Nah, kita bicara di sini CMAE, kemudian COA, inilah daerah surplus konsumen. Pada titik ini adalah titik maksimal di mana biaya perjalanan maksimal yang menjadikan kunjungan itu menjadi 0. Artinya kalau sampai titik tertentu di sini, maka sudah tidak ada pengunjung lagi. Nah, kita akan menggunakan tadi saya sampaikan ketika kita bicara surplus konsumen, maka kita bicara dalam penggunaan travel cost method, maka kita mendasarkan pada perilaku pengunjung. Mengungkapkan dari perilaku pengunjung terkait dengan apa? Terkait dengan biaya perjalanan mereka. Ya, perilaku pengunjung. Nah, tadi kita sampaikan total kunjungan akan sangat dipengaruhi oleh satu, biaya perjalanan. Nah, biaya perjalanan ini macam-macam ya, tidak hanya bicara tiketnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian variabel sosioekonomi lainnya. Pendidikan tentu berpengaruh. Pekerjaan bisa jadi berpengaruh. Pendapatan bisa jadi berpengaruh. Nah, itu menjadi bagian dari persamaan terkait dengan travel cost method. Jadi saya sampaikan, ketika bicara TCM, maka kita harus tahu hubungan antara jumlah kunjungan dengan besaran biaya untuk menikmati jasa wisata. Sebenarnya trip generation vacation gitu ya. Oke. Nah, formulanya seperti ini. Nanti dalam volume formula dasarnya gitu ya. Persamaan dasarnya seperti ini nanti dikembangkan ketika kita menggunakan apakah zona, travel cost method, atau menggunakan individual travel cost method. Oke, jadi value berupa jumlah atau jumlah kunjungan, fungsi dari biaya perjalanan, dan variabel-variabel yang lain. Artinya kalau kita bicara persamaan, Y sama dengan A plus X1, X2, X3. X1-nya ada travel cost atau biaya, dan X yang lain. Gitu ya. Nanti kalau kita bicara persamaan kurvanya, berarti kita mendasarkan pada hubungan terkait dengan travel cost-nya. Nanti kalau kita penelitiannya untuk yang lain, artinya yang lain apa? Gimana kontribusi terhadap pendapatan unit usaha yang ada di situ. Berapa kontribusinya terkait dengan jumlah pekerja, karyawan yang bisa terserap di situ. Nah, tentunya nanti perlu data-data yang lain yang perlu kita gunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Konsepnya hubungan antara jumlah kunjungan. Nah, jumlah kunjungan itu merupakan gambaran, nanti merupakan pendekatan yang kita gunakan untuk menentukan berapa besar nilai ekonomisnya, dipengaruhi oleh biaya perjalanan. Oke, sampai sini jelas? Cukup jelas? Kok nggak ada suaranya? Jelas? Cukup Muhammad Bilal Farohi. Ini kayaknya udah saya di kelas saya pernah. Jelas, Mas? Jelas, Pak. Jelas, ya? Jelas. Oke, masih alhamdulillah tadi ada 90, berarti nilainya dari 60 sampai 90 ada 74 tambah 84 90. Cuman 72 ya, 72 84. Secara distribusi normal gitu ya. Terkait dengan pretest tadi gitu ya. Nah, harapnya nanti bisa setelah pretest
dan mengerjakan ini, mendengarkan materi yang kita bahas dan nanti merangkum, kita akan menjadi lebih mengena konsep. Oke, berapa tujuan dari TCM? Bisa digunakan untuk apa sih menggunakan ini? Oke, tadi sudah disampaikan non-extractive direct use value, nilai guna non-ekstraktif dari sebuah sumber daya alam, gitu ya. Kemudian bisa untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi jasa dari sumber daya, digunakan sebagai proksi untuk menentukan harga dari sumber daya alam itu, gitu ya. Kita akan tahu, oh rata-rata biayanya berapa sih. Nanti kita bisa menggunakan simulasi juga. Nanti kita tunjukkan contoh penggunaan TCM berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh teman-teman di IPB di situ ya. Bisa ketahuan, oh jika harganya dinaikkan, maka laju kunjungannya gimana? Ya teorinya kan negatif gitu ya. Maka akan turun, tetapi penurunannya tadi dibandingkan dengan pendapatannya apakah menjadi lebih meningkat. Artinya penurunannya itu apakah lebih besar dibandingkan jika tidak dinaikkan. Artinya gini, total nilainya itu berapa sih? Berapa persennya lebih tinggi dibandingkan sebelum ada kenaikan, atau bahkan sebaliknya. Gitu. Bisa seperti itu. Artinya nanti bisa untuk kebijakan yang lain. Gitu. Kalau kita bicara human being gitu ya, kepada kesejahteraan manusia gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sana. Gitu. Oke, sehingga dapat mengukur apa? Lebih lanjut, kelebihannya, manfaat, biaya, dan biaya akibat perubahan biaya akses suatu tempat rekreasi. Bisa sampaikan, kalau biayanya dinaikkan, berapa pendapatan yang akan diterima? Kalau lebih lanjut lagi, apakah mempunyai dampak terhadap penerimaan unit usaha yang di situ? Bagaimana kalau pendapatan itu digunakan, sebagian pendapatan karcis masuk, itu menjadi bagian dari sumber pendapatan yang akan digunakan untuk konservasi sumber daya alam. Berapa dari biaya yang dikeluarkan masyarakat itu, walaupun harganya naik, mereka tetap berkunjung, tapi kemudian seberapa besar pengaruhnya terhadap multiplier efek pada ekonomi masyarakat, gitu ya, termasuk penyerapan tenaga kerja dan segala macam. Sehingga kita bisa tahu, oh, misalnya kalau penambahan tempat rekreasi baru, gitu, artinya, oh, biasanya ada trade-off nih. Kalau ada objek wisata baru terkenal, padahal itu yang memanfaatkan sumber daya alam, kan ada trade-off nih. Ekonomi atau konservasi, kan gitu ya? Ekonomi atau konservasi, kan gitu ya. Nah, harapannya apa? Ya, imbang lah. Konservasi, kelestariannya, ekologinya tetap terjaga, ekonomi masyarakat atau ekonomi pengguna jasa layanan juga diperoleh. Sehingga dari penelitian ini pasti bisa merekomendasikan apakah dengan pembukaan lahan baru, kemudian tarif sekian, perjalanan sekian, kira-kira lebih banyak benefitnya atau negatifnya gitu. Kalau benefit ya bisa, tadi kan kita bicara penambahan tempat rekreasi baru. Gitu. Membuka kawasan, namanya Taman Nasional menjadi objek wisata. Penutupan tempat rekreasi yang ada, kalau ternyata banyak negatifnya. Gitu. Perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi. Dari sini kan kita bisa ungkap terkait dengan kualitas jasa wisatanya. Gitu ya. Apa yang menarik dikunjungi? Misal kalau Taman Nasional Gede Pangrango, apakah Gunung Gede Pangrangonya, atau air terjunnya, atau kebun rayanya, ini itu ya. Oke, kelemahannya apa? Satu,
setiap individu diasumsikan ya hanya ke situ gitu. Karena bisa jadi dia itu tidak hanya ke situ. Apa contohnya? Sumber daya alam, Taman Gede, saya udah lupa ya, belum pernah lagi ke Gede Pangrango. Dulu waktu kuliah naik gitu, ke Gunung Gede. Nah, objek wisata yang menuju ke sana itu apa aja gitu? Itu satu jalur nggak gitu ya? Biasanya kalau menuju satu objek tertentu itu banyak destinasi kan? Iya nggak? Nah, asumsi yang digunakan ini dia menjadi satu tujuan utama. Gitu. Padahal bisa jadi dia itu juga mampir ke sana-sana. Gitu. Artinya pertimbangan dia menikmati itu juga yang menjadi utama pilihannya sebenarnya kemana sih? Gitu. Biayanya juga tentunya kalau satu alur destinasi ya sebenarnya biaya yang dia keluarkan itu ya terlibat ke sana-sana. Ya. Tidak membedakan individu yang memang datang dari kalangan pelipur dan datang hanya dari wilayah setempat. Artinya, contoh pernah membantu dosen penelitian di Srengseng, Jakarta Barat. Yang datang macam-macam. Ada masyarakat sekitar yang mungkin secara biaya nggak mengeluarkan biaya, lari-lari, jogging track, gitu ya. Dibandingkan yang datang dari Tangerang Selatan, butuh minimal bensin, selain tiket masuk. Kalau yang dari daerah asal mungkin tiket masuk. Nah, secara ada yang berpendapat ketika melakukan penghitungannya, sebenarnya biaya individu ini juga harusnya yang dari masyarakat setempat itu menjadi bagian dari visitor, pelibur yang benar-benar memang dia menikmati jasa wisata itu, tidak hanya sekedar yang datang. Oke, masalah pengukuran nilai dari waktu, value of time. Kalau kita bicara waktu, penilaiannya saat ini, gitu ya, constraint waktu periode 2002, gitu ya. Nah, biasanya kita akan bicara di situ ada discounting, gitu ya, discounting. Nah, kalau ini kita tidak akan bicara sampai ke sana. Ya. Kemudian data collecting, tadi sudah saya sampaikan, keakuratan data, representatif enggak, responden yang Anda jadikan sampling, gitu ya. Tadi saya sampaikan low, peak season, sulit mendapatkan respon saat berwisata. Orang lagi wisata, Anda ganggu. Ketika saya membantu dosen, responding itu benar, saya tanya, gitu ya, pendapatan Bapak berapa, gitu. Kemudian anak muda ya, kayaknya seniman ya, sambil gambar gitu. Dia bertanya balik, apa relevansinya Pak? Bertanya pendapatan saya dengan nilai objek wisata gitu. Nah, saya masa mau menjelaskan dengan teori ya, gitu. Ya itu arti intinya apa? Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Tidak mau. Nah, gitu. Artinya kalau kita terkait dengan penelitian ini apa? Sebenarnya kan untuk mengukur kan. Kalau pendapatannya segitu, mungkin dia mendatangi objek wisata yang seperti ini. Ada juga yang asal. Pendapatan di Singapura. Berapa biaya yang Anda keluarkan? Ya ngawur gitu ya. Nah, kita harus jeli nanti ini melihat data ini outlier atau tidak. Dari variabel tadi, sosio tadi, pendapatan, pendidikan, dalam arti kira-kira dia itu ngasal nggak sih? Nggak semua data itu bisa kita gunakan. Artinya apa? Kelemahannya terkait dengan keakuratan data. Apakah semua kos tercatat? Dulu tanya, saya ke sini naik apa Pak? Motor, wah, motor berapa kilo dari sini, gitu ibaratnya. Habis berapa bensin, gitu ya? Kan mau pakai motor sendiri. Bagaimana Anda mengkonversi total perjalanan dia? Nah, gitu ya. Itu salah satu. Kalau dia naik bis, terus urut gitu ya, dari rumah naik Gojek, dari Gojek
naik kereta api, dari kereta api naik Gojek lagi sampai ke objek wisata, jelas. Tapi yang naik motor, tentunya harus dikonversi. Oke, itu beberapa kelebihan dan kelemahan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, artinya seninya di sana. Ya kayak kita orang properti lah, mengumpulkan data. Ketika menggunakan TCM ini juga ada seninya. Mengintercept orang lagi menikmati wisata, kemudian Anda potong untuk mendapatkan data-data responden. Oke, tahapannya gimana? Tentunya kita akan mengacu dua model yang akan kita pelajari, yaitu zona travel cost dan satunya individual travel cost. Kalau zona travel cost, maka kita mendasarkan pada kunjungan, jumlah kunjungan, dan biaya perjalanan dari masing-masing zona. Gitu ya. Sehingga kita harus dapat data tuh. Data apa? Data zonasi jumlah pengunjung dalam satu turun waktu tertentu gitu ya. Sehingga akan kita jadikan proxy nanti kira-kira jumlahnya segitu, kemudian kita dasar pada prosentase masing-masing zona kira-kira berapa. Nah, prosentase itu tentu kita harus tahu populasi dari zona itu. Oke ya. Nah, ini tergantung objek wisatanya. Kalau objek wisatanya adalah Kute, nah itu ya. Kute namanya. Pantai Kute, wisata alam berupa pantai. Nah, kira-kira zonanya Anda buat gimana? Kan gitu ya. Ya, tentunya kunjungan. Bisa jadi Anda buatnya zona apa? Afrika, Europe. Gitu ya. Karena yang berkunjung ada yang dari Belgia, ada yang dari Italia, responden 1 dari Italia, responden kelima dari Italia. Gitu ya. Anda tanya biaya berapa pengeluarannya. Ternyata dari seluruh dunia, kemudian Anda buat zona. Zona Europe, Afrika, gitu ya. Asia, Amerika, bisa jadi seperti itu. Anda harus tahu kemudian data sekunder. Kita dukung data sekunder, berapa tingkat kunjungannya. Sehingga kita tahu rata-rata kunjungan sekian nih. Nanti akan kita gunakan untuk menduga di periode yang akan datang. Oke. Kalau individual travel cost, maka kita mendasarkan bukan pada zona, tetapi berdasarkan sampling. Terhadap siapa? Ya individu langsung yang datang ke daerah situ. Nanti persamaannya tidak mendasarkan populasi, gitu ya. Tapi mendasarkan pada apa? Tingkat kunjungan, jumlah kunjungan di objek tertentu itu akan dipengaruhi oleh apa? Biaya perjalanan yang dikeluarkan oleh individu I sampai N ke objek situ, gitu ya. Ditambah dengan sosial ekonomi tadi, pendapatan, bla 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 dan lain sebagainya. Oke ya, tidak mendasarkan pengelompokan zona. Sehingga ini menjadi penting ketika Anda melakukan sampling, mengambil tadi pengunjung yang akan Anda tanyai. Oke, zona travel cost method. Mudah, murah, datanya diperlukan relatif banyak mengandalkan data sekunder tadi ya. Jumlah kunjungan sebelumnya berapa gitu ya, sebagai penduga, kita gunakan untuk pendugaan tingkat kunjungan dari zonasi tertentu, dari keluarga berdasarkan populasi pada suatu objek wisata. Dan plus data survei. Data surveinya apa ya? Terkait dengan travel cost, terkait dengan biaya dia keluarkan. Oke. Tentunya tadi sudah sampaikan Anda harus buat zona.
Dari zona itu kita harus tahu berapa data jumlah pengunjung per tahun. Nanti totalnya itu menjadi dasar kita untuk menentukan berapa kunjungannya pada periode yang akan datang. Gitu. Karena berdasarkan pada proporsi. Kita udah tahu, oh rata-rata dulu kunjungan 3.000 Bapak. Nah, proporsi populasi segini, gitu ya, dan nanti ada nilai eko gitu ya, yang kita gunakan untuk menentukan surplus konsumen. Oke, perlu diberikan data jumlah kunjungan per jumlah penduduk di setiap zona. Nanti populasinya berapa. Data jarak, waktu perjalanan, biaya setiap perjalanan persatuan jarak. Gitu. Oke, dari data itu, maka nanti kita estimasi biaya perjalanan secara keseluruhan dan kurva permintaan. Apakah individual tidak membuat kurva permintaan? Sama. Gitu. Cuman datanya berbeda. Gitu. Nih, kalau zona travel cost method, maka persamaan yang kita gunakan tadi adalah jumlah kunjungan merupakan fungsi dari total cost atau biaya perjalanan, gitu ya, ke zona Z, dari zona Z, dari tempat tinggal dia lah intinya gitu, ke lokasi C. Dan tentunya kita tadi menduganya gitu ya, harus mengetahui data berapa kunjungannya, kemudian populasinya berapa, berarti dari zona tertentu itu populasinya sekian, berapa persen yang akan mengunjungi gitu ya. Dan data variabel sosioekonomi kalau memang kita mau menambahkan gitu. Untuk mengungkap lebih jauh terkait dengan travel cost ini. Pendapatan dia, usia dia gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sehingga tahapannya pertama Anda mau menilai apa nih? Lokasinya di mana? Cari data. Data apa? Pengunjungnya. Datanya apa? Sekunder tadi ya. Dari mana aja gitu. Tapi biasanya kalau objek wisata yang besar-besar gitu ya, dia akan punya data ini. Dan Anda bisa tahu jumlah kunjungan total dari totalnya dari masing-masing zona itu dalam 1 tahun. Oke, tadi sudah sampaikan definisi zona asal mana tadi Afrika, atau kalau nasional ternyata dia hanya berskala nasional, apakah menggunakan provinsi, atau kalau bersifat regional apakah mendasarkan kota kabupaten gitu ya. Sudah tahu itu, kemudian kita mengalokasikan pengunjung. Pengunjung dari mana? Data sekunder tadi. Oke, kemudian Anda mengkalkulasi zona kunjungan per keluarga ke lokasi wisata. Yang saya sampaikan tadi Anda sudah tahu jumlah kunjungan dari zona tertentu berdasarkan populasi berapa sih kunjungan per keluarga ke lokasi tersebut. Termasuk kita bisa menghitung berapa biaya rata-rata dari zona ke lokasi wisata. Oke, menggunakan data sensus untuk memperoleh variabel yang berhubungan dengan karakteristik sosial. Kalau kita menggunakan data sosial ekonomi, gitu ya, kita bisa menggunakan data sensus. Bisa juga kita menggunakan dengan kuesioner, gitu ya, tanya. Oke, data 4 dan data 3 tadi ada kunjungan, ini akan kunjungan, kemudian ada biaya kunjungannya, gitu ya, travel cost-nya, maka kita akan regresikan secara sederhana untuk membentuk sebuah persamaan. Dan juga ketika kita bicara total cost, itu kita akan melihat berapa proporsi jumlah kunjungan dan berapa biayanya kan gitu ya, berapa biayanya yang dikeluarkan untuk masing-masing, total biaya dikeluarkan untuk
zona tertentu. Ada zona Afrika, Indonesia, di Indonesia masuk Asia ya Asia. Nah itu nanti kita regress, gitu ya, sehingga akan keluar nanti persamaan kurva permintaan. Ya intinya Y V sama dengan A plus B X, gitu ya. Mengkalkulasi total surplus konsumen berdasarkan zona. Nanti kita gunakan rumus TCM untuk menentukan total surplus konsumen. Oke, total surplus konsumen dari setiap zona kita jumlahkan, maka itulah estimasi nilai dari jasa wisata. Oke, secara sederhana berarti apa sih? Anda harus buat zona. Dari zona itu kemudian Anda tentukan berapa jumlah, Anda tahu berapa jumlah kunjungan-kunjungan dari data Anda, total kunjungannya berapa, dan berapa pengunjung dari zona itu, dan kemudian Anda harus tahu berapa proporsi jumlah kunjungan dari masing-masing zona. Menggunakan persentase tertentu berdasarkan data sekunder untuk memprediksi laju kunjungan di masa yang akan datang. Oke, data total biaya dan jumlah kunjungan akan kita olah, gitu ya, artinya kita gunakan regresi sederhana, persamaan garis lurus, gitu ya, A plus X, untuk mendapatkan kurva permintaannya. Dari kurva permintaan kita hitung surplus konsumen dari tiap-tiap zona. Kalau kita total, maka menjadi total economic value dari sumber daya alam berupa jasa wisata. Oke, ini secara grafik. Slope-nya adalah negatif. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini biar tadi maksimal travel cost gitu ya. Pada titik di sinilah, kalau ini kita sambung pada titik di sinilah tidak ada pengunjung gitu ya. Nah, kita bagi zona-zona tertentu, nanti kalau 5 km travel 10, kalau 10 km dolar perjalanan travelnya 20, kemudian 30. Dan ini sesuai dengan teori, semakin mahal biaya perjalanan tentu visit-nya, tingkat kunjungannya menjadi lebih rendah. Nah, kita tinggal mencari data-data di sini nih. Data kunjungan di zona 3, jumlah kunjungan dan total biayanya. Gitu ya. Nanti ada total biaya. Di sini rata-rata total biaya, dan di sini adalah surplus konsumen. Itu kalau menggunakan zona. Kalau individual, datanya primer. Anda tanya melalui survei dan nanti diolah secara statistik. Ini lebih akurat daripada zonasi, karena semuanya berdasarkan data primer. Gitu ya. Namun tadi, sejauh mana keakuratannya menjadi pertanyaan. Selama ketika Anda mendasarkan survei ini mewakili pengunjung yang hadir di daerah situ. Untuk dapat mewakilinya, ya tadi merepresentasikan mulai dari peak season maupun low season itu harus diteliti. Gitu ya. Ada yang meneliti itu 6 bulan. Gitu ya. Nanti kita lihat contoh yang di bahasan kita, gitu ya, dicontohkan oleh kalau 6 bulan, itu 6 bulan, mulai dari hari Sabtu, Minggu, terus kemudian hari kerja, bulan Ramadan, libur nasional, termasuk ketika dulu dosen dari jurusan akuntansi menilai manfaat ekonomi dari urban forest, hutan serengseng di Jakarta Barat. Itu menggerakkan mahasiswa di 3 penilai, ditambah itu Senin. Jadi hari ini yang nggak kuliah siapa? Gitu. Ke sana.
Sabtu Minggu juga hadir gitu sampai sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Itu hanya untuk survei responden. Hipotesis yang dibangun, kunjungan ke tempat wisata akan sangat dipengaruhi oleh biaya perjalanan. Gitu ya. Tadi saya sampaikan korelasinya negatif, sehingga slope-nya harus negatif. Sehingga kalau nanti hasil persamaannya, Anda harus lihat, nih koefisiennya negatif atau positif nih. Kalau positif, nah jadi pertanyaan. Oke, nah karena kita tidak berdasarkan pada zona yang mempertimbangkan populasi dan segala macam, maka persamaannya adalah jumlah kunjungan individu I gitu ya, ke objek wisata tertentu J misalnya, itu dipengaruhi oleh cost-nya perjalanan, waktunya, gitu ya. Karena apa? Kalau waktunya semakin lama, pengorbanannya juga semakin lama, terutama kalau untuk upah buruh harian. Nah, itu dia akan kehilangan pendapatan dari kerjanya. Tentunya kalau dia banyak yang dikorbankan, bisa jadi dia tidak mau mengunjungi tempat itu. Kemudian terkait dengan kualitas lingkungan. Gitu ya. Kemudian terkait dengan objek substitusi. Anda ke sini kemana aja, gitu ya. Apakah ini menjadi pertimbangan Anda? Satu-satunya tujuan? Gitu. Enggak, yang lain mana? Termasuk pendapatan individu dan yang lainnya, pendidikan, usia itu bisa menjadi tambahan dari karakteristik dari variabel sosioekonomi yang akan Anda gunakan, dan itu tergantung tujuan penelitian Anda apa. Apakah hanya sekedar value-nya atau terkait dengan atribut atau tujuan penelitian yang lain. Tahapannya sama, wisatanya apa, Anda harus mempersiapkan kuesionernya untuk mengumpulkan data, datanya terkait dengan biaya perjalanan, kemudian pilihan rekreasi, ada substitusinya, pendapatannya, dan lain sebagainya. Nanti buat persamaannya tadi, nah biasanya kalau menggunakan seperti ini, sebenarnya secara teoretik statistik, gitu, maka kita harus menguji gitu ya, menguji modelnya gitu. Sudah fit atau belum gitu. Tapi kita besok nggak sampai ke sana gitu. Ya, modelnya tergantung ini. Bisa jadi kalau diuji bisa jadi oh ini tidak perlu, ini tidak perlu, sehingga modelnya cukup gini aja. Itu ada harus secara statistik atau ekonometrik gitu. Ada pengujian model. Oke. Tapi intinya Anda dapat model yang fit, cocok, paling tepat untuk menentukan menggunakan metode travel cost method dalam menentukan nilai sumber jasa wisata. Model itulah kalau secara tool udah dinyatakan paling fit gitu ya, paling tepat, yaitu Anda gunakan. Oke. Menggambar dari sana, kemudian kita buat regresinya. Gitu ya. Kayak yang tadi juga kita regresi untuk mendapatkan kurva permintaannya. Kita regres, nanti ada seperti ini sama, maka kita akan tentukan surplus konsumennya berapa dari total seluruh pengunjung yang menjadi responden kita. Maka akan ketemu total nilai. Nah, harapannya besok kasusnya saya sampaikan, kemudian dalam bentuk format Excel, dan Anda bisa bersama-sama mengolah, gitu ya, mengolah untuk mendapatkan. Nah, itu tahapannya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke contoh, kalau ada yang bertanya silakan. Oke, silakan. Ubay duluan. Oh ya, oke, silakan Mas. Izin bertanya, kan cara nilai yang objek wisata untuk kan TCM Pak ya. Apakah TCM ini bisa kita terapkan dalam penilaian selain sumber daya alam? Bisa saja
Sewu yang ada di Semarang itu, Pak. Kan kalau berdasarkan hampir sama kan kayak di dalam yang sama pengunjung, tiket masuk. Yang bangunan kayak tadi Lawang Sewu itu kan bukan ruang lingkup dari sumber daya alam. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa menerapkan PCM pada selain konsep sumber daya alam tadi kayak di bangunan yang memiliki pengunjung? Oke, artinya kalau kita secara konsep artinya gini, Mas. Kalau kita bicara properti gitu ya, kita bicara properti heritage kan gedung ya gitu ya. Heritage gitu ya contohnya. Nah, biasanya kalau heritage kan ada value-value yang lain yang tidak bisa tercover hanya dengan pendekatan cost gitu ya. Iya kan? Artinya kalau biasanya, artinya gini, bahasa gampangnya gini. Bisa nggak? Bisa. Artinya dalam konteks tataran akademis umumnya gitu ya. Ini relevan loh untuk heritage. Kenapa? Kalau heritage itu ada value-value lain yang bisa saja tidak tercover hanya sekedar pendekatan penilaian properti yang kita pelajari. Pasar nggak boleh dijual, gitu ya. Pendapatan. Nah, pendapatan itu objek wisata, objek heritage-nya atau pemanfaatan kawasan di sekitar heritage. Nah, biasanya dulu ada penelitian mahasiswa saya, tapi dia dulu kaitannya dengan tahun lalu. Manajemen apa ya? Artinya gini. Ternyata dalam pengelolaan heritage di situ dia tentang sewa. Nah, ternyata apa yang menjadikan sewa di situ lebih kepada space di luar heritage. Itu kawasan heritage yang gede ya, nah, ada space tertentu yang disewa. Kan artinya apa? Yang value-nya itu lebih kepada value heritage-nya dalam penentuan nilai sewa BMD waktu itu, ataukah ada tanah yang di sekitar kawasan. Artinya apa? Kalau kita bicaranya value heritage, secara konsep bisa. Kenapa? Kalau menggunakan pendekatan yang kita pelajari cost, ya berbeda lagi gitu ya. Cost-nya kan ya bisa saja kita mencari ekuivalen modern berdasarkan berdasarkan material dan teknologi yang sebanding sehingga kita bisa tentukan nilai replacement cost-nya itu bisa. Tapi belum mencerminkan nilai gedung yang mempunyai nilai. Itu gitu. Bisa saja secara teoritis. Artinya harus secara akademis bisa, secara teoritis bisa. Tetapi secara penilaian namanya ada di Pemda ya. Setahu saya standar akuntansi pemerintah untuk heritage tidak dilakukan penilaian. Karena apa? Yaitu dikatakan nilainya itu kalau sekedar menggunakan pendekatan yang kita pelajari itu tidak mengcover sebuah nilai, gitu ya. Sehingga tidak perlu dinilai. Oke. Menjawab nggak ini? Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tarmas. Iya. Tadi nomor siapa aja ya? Kita catat di sini aja. Nomor berapa tadi? Yang sebelumnya? Saya absen 4. Nggak dengar putus-putus ya Mas Ubed ya. Ubed Dila ya. Tulis Mas, tolong tulis di ini nih, di chat. 24. Oke, 24. Oke, silakan tadi ya satu. Oh ya, izin bertanya Pak. Untuk pertanyaan saya. Oh, Bimo Adi Nugroho absen 6 Pak. Oke. Yuk. Izin bertanya Pak.
Mengapa untuk pendekatan individual lebih sering digunakan daripada pendekatan berupa zona? Lalu pertanyaan saya selanjutnya, apakah untuk pendekatan zona bisa digunakan untuk mengantisipasi kelemahan TCM berupa tidak membedakan individu yang berasal dari wilayah setempat maupun wilayah lain? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, yang kedua gimana pertanyaannya, Mas? Kurang jelas. Yang kedua itu, Pak, untuk pendekatan zona, apakah bisa digunakan untuk mengantisipasi kelemahan TCM berupa tidak membedakan individu yang berasal dari wilayah setempat maupun wilayah lain? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Yang sebenarnya pertanyaan yang kedua itu sudah dijawab sendiri gitu ya. Itu sebenarnya ada kelemahan. Kalau kita melihat individu kan relatif lebih kompleks gitu ya. Datanya lebih harus representatif, mendasarkan benar kunjungan gitu ya. Nah, kalau data karena gini, kalau kita bicara constraint waktu kan seringkali hal seperti itu menjadi pilihan. Misalnya pilihan nggak memungkinkan nih kalau waktunya pendek, sehingga kemudian apa? Dipilihlah yang menggunakan metode zona. Gitu ya. Nah, akhirnya, karena apa? Kalau mendasarkan zona, nanti kaitannya dengan jawaban yang pertama. Kalau menggunakan zona kan kita menduga dari data sekunder terkait dengan jumlah kunjungan, kemudian populasi, kemudian dari populasi dan kunjungan yang pernah terjadi kita buat proxy gitu ya. Walaupun itu sebenarnya bisa, tetapi kan data ditambah dengan data kuesioner yang relatif sederhana gitu ya, ataupun data sekunder lainnya untuk menjawab tentang jumlah perjalanan, total biaya perjalanan yang dikeluarkan. Sehingga apa? Dari sisi kelengkapan data, keakuratan datanya kurang. Gitu ya. Tapi ini bisa digunakan kalau constraint tertentu, wah ini waktunya nggak cukup, biayanya nggak cukup untuk melakukan dan model individual. Nah, memang model individual itu jawaban yang pertama. Kenapa dipilih? Karena ini lebih akurat tadi sudah disampaikan. Karena apa? Mendasarkan benar pada survei data primer pengunjung. Tapi dengan catatan. Pertama, yang mengisi benar. Sehingga apa? Kalau kita bicara kuesioner, itu yang melakukan kuesioner itu harus kita briefing. Bisa jadi kan nggak kita semua kan? Kita briefing bagaimana cara mengisinya. Ketika pertanyaan tertentu, itu respondennya harapannya paham apa maksud pertanyaan itu. Sehingga kita harus menjelaskan tuh, kalau memang ini maksudnya gimana sih, supaya nggak bias. Kenapa ini menjadi lebih akurat dan lebih banyak digunakan itu ya karena mendasarkan data primer dengan syarat tadi. Mungkin jangka waktunya panjang gitu ya. Kalau nggak salah ini penelitian yang akan kita tunjukkan di contoh pemanfaatan TCM itu kalau nggak salah 6 bulan. Respondennya dia menggunakan teknik tertentu, menggunakan purposive sampling gitu ya. Artinya untuk menentukan zona-zona tertentu itu diwakili menggunakan teknik statistik. Berapa yang harus diambil kan gitu. Artinya kalau menggunakan saya pernah membaca sebuah tulisan gitu ya, ada pendapat tertentu respondennya 250 sampai 500. Ada yang menggunakan metode Slovin untuk menentukan berapa jumlah sampel. Gitu ya. Nah, ketika menggunakan sampel udah jumlahnya sekian, nah nanti menentukan purposive sampling mana yang harus disurvei gitu ya. Pada hari apa, terus kemudian tanggal berapa, minggu keberapa itu menjadi penting. Artinya tadi low season dan peak season itu menjadi bagian yang penting untuk dilakukan pemilihan. Itu Mas, menjawab nggak ya? Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Artinya penggunaan metode itu ya tergantung Anda, constraint Anda gitu. Jangan kan ini properti ya sekali, properti gitu. Kayak dulu saya pernah menilai
BMN terkait dengan Filtranto gitu. Filtranto berupa Pertamina IP gitu ya, berupa BMN. Artinya apa? Waktunya terbatas. Kemudian pilihannya gimana metode ya. Kalau sekarang kan udah ada desktop ya, dulu belum ada itu. Milihnya pendekatan biaya. Dan pendekatan biaya pakai apa gitu. Apakah menentukan RCN? Nah, RCN macam-macam tuh. Gimana RCN yang paling gampang gitu. Artinya gampang tapi dipayungi oleh peraturan yang ada. Nah, yang paling karena kontennya waktu cepat gitu ya. Mana yang aturannya memayungi itu achievable artinya bisa dicapai gitu ya. Nah, itu yang kita pilih. Begitu juga termasuk ini gitu. Penggunaan zona atau TCN. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 4, Kak. Oke. Nah, ini ada contoh kajian. Saya buat absen dulu. Bapak izin bertanya, Pak. Oke. Nanti Mbak. Silakan. Kan tadi travel cost method ini bisa digunakan untuk menilai salah satunya gunung ya, Pak. Tapi kalau gunungnya itu seperti Krakatau atau anak Krakatau gitu, bagaimana ya, Pak? Kan kalau berdasarkan kunjungan wisata, jarang juga, Pak, ada orang yang berkunjung ke situ. Atau mungkin ada metode lain ya, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi gini, saya sampaikan kembali. Gini, bicara total TEV, total economic value kan kemarin ada nilai guna, gitu ya. Guna langsung, tidak guna langsung, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada. Nah, artinya gini, kalau kita menilai gunung, konteksnya apa? Nanti kalau kita bicara berbagai manfaat yang bisa Anda peroleh dari sebuah jasa sumber daya alam dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari, itu belum mencerminkan total value atas sebuah sumber daya alam. Bisa dipahami sampai sini ya? Kalau kita bicara gunung, nah tadi apa? Konteksnya apa? Gunung ya cuman sebagai objek wisata. Tapi bagaimana gunung sebagai sebuah ekosistem? Ada ekologi di sana. Itu ada artinya belum tercover kalau menggunakan TCN. Oke, bisa dipahami ya, Pak ya? Sehingga kemudian ada metode-metode yang lain. Metode-metode yang lain. Artinya apa? Kalau bicara wisata, oke. Kalau bicara sumber daya alam di gunung itu ada apa? Ada batunya, apa namanya nih? Nah, batunya berarti bisa dianggap sebagai komoditas. Gunungnya sebagai pemandangan yang bicara apa? Bukan sebagai objek wisata karena belum digunakan sebagai objek wisata, tapi dia udaranya sejuk, kemudian apa? Pemandangannya indah. Sehingga kecenderungan kalau pendekatannya properti, atribut-atribut tentang pemandangan indah, udara sejuk itu mempunyai nilai nggak? Bagi Anda, udara sejuk, pertanyaannya, Anda senang nggak punya rumah di dekat sana? Nah, maka kemudian atribut-atribut itu dari sebuah gunung bisa ditentukan nilainya dengan menggunakan metode hedonis pricing, itu yang saya pahami. Nah, kayaknya kita juga bicara ke sana. Dan biasanya melekat pada properti. Rumah yang dekat dengan gunung atau di pinggir gunung, villa di gunung itu akan mempunyai eksternalitas positif gitu ya. Oke, gitu. Oke, Mbak, menjawab nggak ini? Artinya jasa yang dikeluarkan dari sebuah sumber daya alam itu tidak bisa ditentukan nilainya hanya berdasarkan satu metode gitu.
Tergantung objek penelitiannya atau objek penilaiannya apa. Dan kalaupun kita menggunakan itu semua, menurut kita udah lengkap, belum tentu itu menggambarkan semua total manfaat dari jasa yang diberikan oleh sumber daya alam. Oke, menjawab nggak ya ini ya? Menjawab, Pak. Oke, artinya kalau kita gunung ya kita harus mana yang bisa diekstrak, gitu, yang mana non ekstrak, use value yang bisa diekstrak tidak bisa diekstrak. Di gunung ada apa ya, gitu. Di gunung di dalamnya ada hutan, ada sumber mata air. Nah, kalau menggunakan kita menilai gunung sebagai sebuah kawasan di dalamnya ada mata air, nah mata airnya aja, mata airnya bisa menggunakan CVM, contingent valuation, itu manfaat hidrologisnya. Nah, makanya biasanya sih kalau bicara sumber daya alam kita nggak bisa satu kesatuan utuh gunung, tapi nanti akan secara parsial bicara hutannya. Di dalam hutan ada kayak Taman Nasional Gede Pangrango lah. Itu kan Gunung Gede Pangrango ada di dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango kan. Nah itu kita bisa melihat ekowisatanya, kita bisa melihat manfaat hidrologis airnya. Gitu. Wisatanya itu macam-macam lagi. Gitu. Itu Mbak. Tergantung artinya apa? Metodenya langkah ada Pak. Ya ada, tergantung jasa servis dari sumber daya alam apa yang akan Anda nilai. Gitu ya. Artinya kalau gunung ya, gunung itu di dalamnya ada apa sih? Gitu. Oke, menjawab nggak ya? Izin bertanya, Pak. Oke. Nomor berapa ya yang tanya barusan? Saya Iren sih, Pak. Nomor urut 12. Bentar. Tadi di mana saya buat? Nih, silakan, Mbak. Siapa? 12, Pak. Iren sih. 12 ya. Ada lagi yang bertanya tadi kayaknya. Izin bertanya, Pak. Izin Ya, bertanya, silakan. Pak. Nomor, Mbak? Mika aja dulu, Pak. Nomor 14. Habis itu baru saya. Mika. Mbak Mika berapa? 14 ya? 14, Pak. Jadi saya mau nanya Pak, misal nih Pak, kalau mau ke suatu kota gitu, terus di kota itu ada objek wisatanya, tapi objek wisatanya itu bukan sebagai tujuan utamanya buat ke kota itu gitu. Terus, nah buat biaya transportasinya itu, untuk biaya transportasi dari suatu kota ke kota itu, ke kota yang ada objek wisatanya itu dihitung sebagai biaya perjalanannya, atau cuma dari tempat di mana kita udah stay di kota itu, terus ke objek wisatanya yang dihitung sebagai biaya perjalanan, Pak. Oke. Tadi udah saya sampaikan. Artinya gini, secara teknik nanti akan kita bahas di minggu depan gitu ya, supaya kita nggak bingung. Artinya gini, ya kita harus memilah sebenarnya berapa biaya yang dia ke sini. Kalau kita harus tahu dulu tujuan utama dia ke sini itu ke objek wisatanya atau enggak gitu. Gitu ya, objek wisatanya atau enggak. Nah kalau sebenarnya dia tidak ke situ sebagai utama, ya artinya bisa saja kita kesampingkan tidak menjadi bagian tertentu. Kalaupun kita menggunakan bagian tertentu, ya harusnya kita pilih tuh biayanya berapa. Nah, memang yang paling mendekati adalah biaya di mana dia ke tujuan utama, misal ke tempat saudara. Di tempat saudara, dia kemudian ke kunjungan wisata. Nah, kita pastikan dulu. Bisa jadi dia tujuan utamanya sebenarnya menjadi bagian dari mengunjungi keluarga, kemudian dia berwisata. Nah, kalau kita menjadi bagian dari berwisata, ya artinya bagian dari keseluruhan. Tapi kalau enggak, ya kalau menurut saya nih ya, dari rumah keluarga, dari asal dia menjadi tujuan utama menuju ke objek wisata. Travel biaya tambahnya kan ke sana ya? Iya kan? Jadi dia datang ke kota E, ada perluan tertentu, kemudian sembari dia tunggu di situ, dia kemudian ada biaya tambahan.
Nah, kalau menurut saya itu yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penentuan biaya perjalanannya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Tadi Mbak siapa? Bertanya, Pak. Nomor siapa ini? 14 ya, Mbak ya? 11, Pak. Oke, Givani. Jadi gini Pak, kan tadi saya juga coba dilihat di Google Scholar kan ya Pak, tentang artikel sama jurnal-jurnal terkait sama travel cost method. Nah, dari beberapa jurnal yang saya lihat nih Pak, kebanyakan mereka itu mengkombinasikan proses penilaian pakai metode TCM sama contingent valuation method Pak. Nah, yang saya tanya ibaratnya ya Pak, seolah-olah TCM ini emang temennya cuma CVM atau ada beberapa hal yang membuat kalau seandainya penilaian sumber daya A, dia memang cuma bisa pakai ini, tapi sumber daya lain bisa pakai metode lain jadi temannya TCM gitu. Oke, jadi gini. Makasih, Pak. Oke, kan sudah nanti PR kan, resume di situ metode kan ada dua, ada yang state preference, ada yang mendasarkan pada state preference di dalamnya adalah contingent valuation method. Artinya apa? Kalau state itu jelas dinyatakan. Kamu mau membayar berapa? Gitu. Pertanyaan seperti itu. Sehingga penentuan nilainya berdasarkan statement yang digunakan oleh yang didasarkan pada pertanyaan. Gitu. Tapi kalau yang ini kita kan mengungkap, gitu ya, mengungkap dari fakta yang diperoleh dari kuesioner itu terkait dengan ke objek wisata, gitu ya. Artinya kamu menuju ke sini itu lebih pada biaya perjalanan menghabiskan berapa, kan gitu. Nah, kita ungkap biaya perjalanan kan tadi ada yang terkait dengan tiket masuk, terkait dengan transportasi, terkait dengan konsumsi, terkait dengan opportunity cost gitu ya. Nah, biasanya kemudian metode ini disesuaikan dari satu sumber daya. Hutan namanya tadi, bisa jadi objek wisata. Maka ada kaitannya objek wisata itu jumlah kunjungan berkorelasi dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dia digunakan, lebih tepat digunakan untuk itu. Kemudian ada manfaat hidrologis, gitu ya. Willingness berdasarkan accepted, gitu ya. Artinya gini, kita mengeksplor nilai manfaat hidrologis dari sebuah mata air di kawasan hutan itu gimana caranya, gitu ya. Kan dia bukan objek wisata tuh umpamanya. Kita mata air yang digunakan, artinya gini, CVM-nya menjadi objek wisata, di situ ada airnya, tetapi airnya bisa digunakan masyarakat sekitar untuk pengairan, untuk irigasi, ya. Nah, kemudian air itu kemudian digunakan untuk apa? Konsumsi mandi, minum. Maka kita menggunakan CVM gitu. Yang pernah saya praktekkan dulu ketika di klub terkait dengan penilaian hidrologis seperti itu. Willingness to pay. Kalau umpama Anda harus membayar untuk minum 1 gelas dari mata air ini, Anda bayar berapa? Kalaupun Anda tidak ada materi harus untuk mandi, Anda menghabiskan berapa kubik air? Nah, gitu ya, kubik air. Kemudian airnya Anda per hari habis berapa? Nah, kalau harus membayar, Anda harus berani membayar berapa? Ya, tekniknya nanti. Nah, artinya apa? Balik lagi nih. Ngomongnya aja mungkin air lah, udah. Tapi air bisa menjadi objek wisata, sebuah mata air, tetapi juga untuk pengairan. Tapi apa? Yang objek wisatanya menjadi bagian dari jasa wisata atas air, konsumsi air untuk kebutuhan rumah tangga menjadi bagian dari manfaat hidrologis airnya. Sehingga kemudian total ini menjadi total terkait dengan sebenarnya bisa enggak, artinya gini, biasanya total economic value dari sebuah hutan, ya, di situ ada hutannya sebagai objek wisata, di dalam hutan itu menyerap air, airnya kemudian hidrologis menggunakan CVM tadi, kemudian bisa saja pohonnya kalau di hutan lindung nggak bakal
tebang itu ya, maka menggunakan karbon, nilai karbonnya juga menjadi bagian, sehingga total value dari sebuah ekosistem hutan gitu ya. Kalau bahasa saya gitu, itu nilainya ada apa aja. Gitu. Menjawab nggak ini, Pak? Jawab Pak, berarti itu tuh sama aja yang masalah air itu sama aja nggak Pak? Misalnya kita ditanyain gini nih, kalau seandainya kita berkunjung ke Kebun Raya Bogor misalnya, kita tuh mau donasi berapa untuk biaya menjaga di sana gitu. Misalnya kan kalau udah keluar tuh Pak dikasih, boleh dong bayar buat sukarela gitu. Itu sama nggak Pak? Oke. Artinya gini, kalau menggunakan CPM pertanyaannya seperti itu. Artinya kan ada willingness to pay dan willingness to accept ya. Kalau accept kan terkait dengan pengorbanan kan. Kalau ini hilang, kira-kira Anda mau bayar berapa untuk penggantinya? Itu yang saya pahami. Oke, nanti tinggal dipastikan aja di penelitian itu dia konsepnya seperti itu enggak. Artinya satu jasa layanan sumber daya alam itu bisa yang sama digunakan dua metode. Artinya kan isu tentang sumber daya alam ini menjadi sentra kan saat ini, termasuk metode pengembangannya. Gitu ya, metode pengembangannya. Sehingga secara tataran akademis bisa saja satu jasa wisata ditentukan nilainya berdasarkan dua metode. Tapi sepemahaman saya kalau digunakan dengan dua metode kalau bisa secara akademik, tidak kemudian menggunakan rekonsiliasi kan gitu. Tetapi kalau dalam prakteknya gitu ya, termasuk Anda baca peraturan 173 gitu ya, tentang penilai pemerintah, di situ sudah CVM gitu ya, sama-sama untuk non pasar. Nah, biasanya apa? Yang sering kali kalau objek wisata maka menggunakan travel cost. Kalau manfaat airnya, hidrologisnya, walaupun itu dalam objek wisata, mungkin bisa menggunakan untuk konsumsi masyarakat sekitar itu menggunakan CPM. Gitu ya, Pak. Artinya gini, kalau secara artinya gini, ini penilaian kan sumber daya alam ini kan masih berkembang terus ya. Kalau ternyata umpama di peraturan kita, namanya penempatan di DJKN, dan di DJKN saya baca kan dia hanya pasar, berdasar pasar, dan berdasar selain pasar. Berdasar selain pasar adalah kontingen, kemudian TCM, dan metode lain yang sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Nah, ketika kita menilai kalau penjelasannya tidak detail namanya ya, artinya nggak ada penjelasan secara jelas. Oh, rekreasi itu hanya dengan menggunakan metode travel cost. Air menggunakan ini, gitu ya. Nah, nggak seperti itu, Pama. Saya juga belum baca lagi secara detail ya. Artinya pamanya itu berarti Anda mendapat tugas nih, Pama. Sehingga Anda menginterpretasikan peraturan itu kalau nggak ada, kan Anda harus mengambil keputusan nih pakai apa. Nah, kalau literaturnya bisa, ternyata satu jasa SDA dinilai dengan dua metode, mungkin yang satu preferred, yang satu state, gitu ya. Ada tadi teorinya juga boleh dan bisa, ya Anda bisa. Gitu. Konteksnya kita nanti kalau kerja gimana nih? Kan gitu. Tapi kalau tataran teoritis mungkin Anda membuat tataran akademis, membuat KTTA ya. Kalau ada, itu bisa menjadi literatur. Termasuk kita kalau bekerja ternyata enggak, peraturannya tidak strict, maka bisa digunakan. Anda bisa menggunakan itu. Namun sepanjang pemahaman yang saya pahami gitu ya, satu jasa wisata tertentu bukan jasa wisata, satu jasa servis yang diberikan oleh sumber daya alam, dia memiliki kesesuaian metode yang paling tepat. Misal tadi di hutan itu ada jasa wisatanya, di situ ada terkait dengan manfaat airnya, ada karbonnya, maka total ekonomi dari kawasan hutan terkait dengan airnya menggunakan
willingness to pay-nya, contingent pada state preference berdasarkan CVM, kemudian kalau objek wisatanya didasarkan pada travel cost, kemudian karbonnya ya Anda mendasarkan pada masa jenis gitu ya, masa jenis pohon yang berdasarkan populasi yang ada di situ. Itu menurut saya sih, ya, artinya disesuaikan dengan jasa yang disampaikan. Kalau dari tataran akademis ya mungkin sah-sah aja, sah-sah aja. Karena bicaranya kan jurnal tadi. Oke, tapi kalau kita kerja nanti lihat di aturannya seperti apa. Nah, mungkin yang bertanya tadi bisa buka 173. Ada nggak penjelasan untuk itu? Udah belajar 173 kan ya? Udah, Pak. Iya, cuman kemarin untuk konteks BMN. Sekarang kan di 173 ada yang untuk SDA. Nanti bisa dibaca lebih lagi. Oke, ini menjawab nggak ya? Iya, Pak. Soalnya kenapa nanya? Karena dia itu jurnalnya dari KNPK-nya di Kemenki, Pak. Oke. Diklat KNPK. Makasih, Pak. Oke, makasih. Pak izin bertanya, Pak. Iya, silakan. 25 ya? Saya izin bertanya untuk tadi terkait zona travel cost method itu kan dibagi berdasarkan radius, Pak. Itu radiusnya itu memiliki batas tertentu atau nggak dibatasin radiusnya? Ini kan contoh ya, artinya gini Mas. Zona itu kan kalau tadi untuk menggambarkan bahwa semakin jauh zona tentu travel cost-nya menjadi lebih besar. Semakin besar kan tentunya akan mengurangi kunjungan kan. Nah, berarti kalau kita bicara zonasi itu lebih merujuk pada wilayah dari pengunjung. Tadi saya sampaikan kalau tingkatnya internasional maka ada zonasinya, penentuannya adalah dari yang kita latihan besok ya, di situ ada Afrika, dari Belgia, Italia, maka ini zonanya bagi di mana sih? Oh, zona Eropa, gitu. Zona Afrika, gitu. Jadi lebih kepada asal daerah pengunjung. Kemudian dari asal daerah pengunjung itu kita zonakan. Kalau kita kawasannya regional kabupaten mungkin ya, ada objek tertentu yang kabupaten aja ya, mungkin pendatangnya lebih kepada dari mana desa ini, mungkin ada klasterkan per kecamatan itu bisa. Oke ya, tergantung asal pengunjung, kemudian Anda buat zonasi pengunjung. Kan tidak bisa radius tuh. Europe Italia sama Europe Belgia kan berbeda gitu ya. Oke. Saya kira cukup untuk pertanyaannya, dan untuk ini anak saya lagi mijetin ya. Bentar ya. Oke. Selanjutnya saya kasih contoh, ini ada di contoh di kajian TCM, ini punyanya yang saya ambil ada beberapa, ada Meti, ada 6, mungkin kita lihat yang punyanya Meti itu ya, Bu Miti Ekayani, ini dosen IPB ya kalau nggak salah ya. Bentar, masih nanti kalau kurang 10 menit tolong dikasih ya, saya belum dikasih tahu, saya belum menyelesaikan ini absensi di portal. Oke, ini punyanya udah muncul jurnalnya belum ya? Belum, Pak. Oke, masih PPT ya. Oke, kita lihat yang Bu Meti Ekayani yang nomor pertama ya. Oke, jadi intinya dulu kita belajar di pertemuan pertama bahwa pentingnya mengetahui nilai manfaat dari sebuah sumber daya alam dalam pengambilan kebijakan. Nah, kebijakan itu tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan, gitu ya, kesejahteraan manusia. Nah, oleh karena itu tadi ada manfaat
penggunaan dari penilaian sumber daya alam dengan menggunakan TCM. Salah satunya untuk mengetahui biaya manfaat, kemudian mengetahui tentang perluasan atau penutupan, pembukaan atau penutupan sebuah kawasan wisata yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini penelitiannya terkait Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Yang menjadi permasalahan sebenarnya terkait kebijakan itu ada konflik interest. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, mengambil manfaat tertentu dari sumber manfaat hutannya lah, dipotong lah, diambil kayunya lah. Nah, ternyata pemerintah ingin memperluas kawasan itu, kawasan hutan wisata ini. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Artinya dulu tidak ditetapkan Taman Nasional menjadi bagian Taman Nasional. Artinya ada konflik kepentingan. Masyarakat yang sebelumnya bisa memanfaatkan kayu, tidak bisa memanfaatkan lagi. Maka kemudian ada penelitian terkait dengan win-win solution. Artinya apa? Upaya pemerintah yang mempertimbangkan kepentingan ekologi, konservasi, dengan pemanfaatan masyarakat terhadap objek hutan itu masih bisa. Caranya gimana? Salah satunya gimana kalau perluasan itu salah satunya dimanfaatkan untuk objek wisata. Oke, sehingga dengan objek wisata itu manfaat bisa memanfaatkan, tapi pemanfaatannya adalah untuk objek wisata, dia bisa mendapatkan pendapatan dari sana, mendapat menyerap tenaga kerja, di satu sisi program konservasi yang dilakukan oleh pemerintah juga tetap jalan. Gitu ya. Artinya dulunya memanfaatkan kayunya, sekarang memanfaatkan kayunya, sekarang lebih memanfaatkan pada ekowisatanya. Oke. Ini tadi perluasan ya. Oke, latar belakangnya. Nah, menggunakan bulan Mei sampai Oktober, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan, sehingga dia menggunakan individual di sini, sehingga dia membuat peak season dan low season, libur akhir minggu, libur sekolah, libur hari raya, low seasonnya adalah hari kerja dan hari Ramadan. Nah, gitu. Jadi untuk memberikan data yang lebih akurat, jika kesimpulannya lebih bagus, maka selama 6 bulan. Anda bayangkan itu ya. Tekniknya adalah purposive sampling. Gitu. Purposive dari apa? Dari objek wisata yang ada. Nanti ada keterwakilan dari Gunung Bunder, Curug Cigemea, dan air panas. Ada 3 objek wisata dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan kemudian dengan teknik tertentu, secara ini diputuskan ada 80, 100, dan 84. Anda sudah belajar ini di statistik. Oke, perhitungannya menggunakan apa? Menggunakan travel cost. Oke, nah kalau kita belajar untuk kepentingan, kalau penilaian sebenarnya kita hanya pada batasan ini kan gitu ya. Berapa nilai ekonomi wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak? Itu aja. Oke. Sebenarnya kita kalau bicara nilainya ini, tapi kemarin kita sudah sampaikan apa gunanya nilai. Gunanya nilai adalah untuk pengambilan kebijakan yang tidak lebih mengarah akhirnya adalah kesejahteraan. Oke, rumusnya seperti ini, menentukan WTP, N kuadrat ini udah, nanti kita akan bahas besok ya. Kemudian kita ada persamaan tadi. Di sini adalah nilai manfaat total ekonominya, itu berdasarkan surplus konsumen, berdasarkan kunjungan dalam suatu periode waktu tertentu. Gitu ya. Nilai ekonomi wisata itu sama dengan surplus konsumen dikalikan dengan jumlah pengunjung, totalnya menunjukkan total ekonomi. Oke, nah kaitannya dengan kalau udah tahu nilai ini, maka bagaimana? Apa kontribusinya terhadap
ekonomi. Nah, inilah ya, yang saya sampaikan. Kalau kita bicara pendekatan penilaian SDAL di teman-teman SDA dan lingkungan itu lebih mengedepankan pada, kalau kita baca, pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Ekonomi itu, dampak ekonomi tidak hanya berdasarkan PDRB atau PDB gitu ya, tapi lebih kepada PDRB hijaunya gitu ya. Sehingga ada ekologi dan segala macam. Oke, kontribusi terhadap konservasi didekati dari penerimaan yang diperoleh dari TNGPS yang kemudian dananya diperuntukkan untuk konservasi, gitu ya. Ada juga nanti yang digunakan berapa besar kontribusinya terhadap penerimaan masyarakat dari si multiplier effect, gitu ya, Keynesian local income multiplier. Oke, sekarang nggak akan bahas jauh, artinya nilai yang kita peroleh tadi digunakan untuk dua kepentingan tuh, menjaga konservasi, kemudian menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Oke, ini secara umum penghitungan WTP-nya seperti apa dan segala macam nanti kita bahas. Oke, saya hanya menunjukkan kaitannya antara pembahasannya seperti apa. Oke, ternyata hasilnya memiliki manfaat baik tangible maupun intangible. Oke, bisa dimonetarkan, baik yang intangible itu kaitannya dengan pemanfaatan kayu dan segala macam tadi, gitu ya. Atau intangible-nya berupa jasa lingkungan. Nah, inilah wisata alam. Oke, ya. Oke, dari kesimpulan di sana dia akan masuk ini. Perhitungan nilai ekonominya ya ketemu segini sebenarnya. Ini dan ini. Dari 3 objek wisata yang ada di Taman Nasional Gunung. Kalau kita bicara gunung, tadi gunung Pak, gitu. Apa aja jasa yang diberikan gitu. Nah, ini bentuk-bentuk jasa. Terutama jasa wisata. Belum airnya. Kalau air nanti akan menggunakan. Air panas ini sebagai apa? Wisata. Ternyata dia memberikan total economic value yang tertinggi. Oke, itu dari sisi total ekonomi. Kegiatan dari konservasinya gimana? Gitu ya. Oke, ternyata apa? Kalau ditanya, orang-orang itu mau membayar lebih tinggi dari tiket yang sekarang ada. Artinya apa? Kalau tiketnya lebih tinggi, berarti pendapatannya lebih tinggi. Pendapatannya lebih tinggi akan bisa digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam. Kan tiket bicaranya. Kalau kita bicara konservasi, dari tiket, kan tiket punya pengelola. Namun di satu sisi akan menurunkan kunjungan. Nah, pertanyaan penurunan kunjungan 14% ini, apakah dampaknya terhadap perekonomian dan juga akan pengaruh signifikan. Gitu. Yang punya bersedia membayar, ternyata kalau lebih dari tarif yang sudah ada, sekian. 90, 78, dan 87. Oke, ini jumlah kunjungan per tahun gitu ya, berdasarkan skenario kalau terjadi kenaikan tarif turun nih. Tapi penerimaan TGPS-nya ternyata kalau tarif lama 286. Dengan tarif baru yang meningkat, walaupun turun kunjungan, tetapi masih mendapatkan 515. Nah, gitu ya. 80% lebih tinggi dari 286. Oke, penerimaan tiket. Dan ini apa? Kalau kita bicara untuk kontribusi pengelolaan konservasi masih bisa digunakan. Dampak ekonomi lokalnya apa? Kontribusi penyerapan tenaga kerja, gitu ya. Nah ini Anda lihat dari penelitian. Tadi volunteer itu orang-orang yang secara sukarelawan menjadi bagian dari penjaga konservasi di sana, tetapi kemudian dia bisa melibatkan dirinya menjadi tour guide, 15 orang.
turut dan sebagainya. Ternyata dampak ekonominya bisa menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana dengan pengeluaran pengunjung atau kebocoran tadi saya sampaikan di sini kalau nggak salah dibahas, pengunjung itu ada yang mengeluarkan untuk konsumsi bawa dari rumah gitu ya. Sehingga apa? Pendapatan penerimaan yang harusnya beli di situ ya berkurang gitu. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada kebijakan tertentu terkait dengan membawa makanan boleh masuk di sana gitu. Kan bisa saja kan kalau kita ke kolam renang, ke kebun binatang, ada tempat tertentu yang dicek, nggak boleh makanan dari luar. Efeknya apa ya? Beli di dalam. Oke, itu ya, itu kebocoran dan total kebocoran sekian. Nah, tentunya itu akan menjadi kebijakan tertentu. Nah, kalau ini terkait dengan tadi jumlah kemungkinan lapangan pekerjaan baik dari volunteer, unit usaha, dan dari unit usaha itu bisa menyerap tenaga kerja berapa. Nah, ini efek ekonominya ke bawah ini. Ini dampak langsung dunia usaha, dampak tidak langsung. Nanti bisa Anda baca lebih lanjut. Oke, multiplier efeknya seperti apa? Itu dari sisi pendapatan ya, ini dari sisi pendapatan, ini dari sisi multiplier efek. Contoh satu aja mana? Nilai Keynesian income multiplier effect terbesar di objek Curug Cigame. Besar 297. Artinya setiap peningkatan 1.000 pengeluaran pengunjung akan menimbulkan dampak 3 kali lipat bagi perekonomian lokal sebesar 297. Ya, orang belanja 1.000 per 1.000 itu memberikan dampak multiplier effect munculnya kegiatan perekonomian yang lain sebesar 2,9. Dari itu dibelikan apa? Mainan umpamanya ya. Dari mainan berarti kan berpengaruh terhadap pendapatan orang yang buat mainan. Orang yang buat mainan tentu pendapatan digunakan untuk apa? Itu multiplier effect. Oke, itulah contoh penelitian ya, tentang penggunaan travel cost method dalam menentukan nilai wisata alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ketika bicara Taman Nasional Halimun Salak nilainya sekian, sebenarnya tujuannya adalah untuk tadi pengambilan berbagai kebijakan. Kalau di DJKN dulu awalnya terkait dengan monetisasi fiskal gitu. Ada neraca sumber daya alam, sehingga kalau dapat neraca sumber daya alam, maka kebijakan pemerintah di dalam pengelolaan dan pemanfaatan menjaga kelestarian sumber daya alam menuju kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan seperti apa gitu. Oke. Walaupun kemudian ternyata SDA neracanya disusun oleh BPS. Nah, mungkin nanti di pertemuan keberapa ada kuliah tamu dari Direktorat Penilaian DJKN, nah bisa ditanya nih perkembangan penilaian SDA seperti apa. Nah ini contoh ya, contoh dari TCM menilai objek wisatanya dan ada macam-macam objek wisata. Oke, untuk minggu depan kita simulasi. Ini kok belum absen semua? Ayo absen semua. Tapi tadi ke 28 ya. Itu semua. Saya isi absensi dulu. Absensi.
Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada bisa diakhiri untuk hari ini.